Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok Let's Freon akan menjelaskan alur dari model model kita. Nah, yang pertama di sini pastinya kita mengimport sebuah library. Di sini udah tertera beberapa library yaitu ada ini kita em, sudah pastinya memonting atau menghubungkan Google Colab ke Google Drive kita. Nah, lalu selanjutnya kita juga mengganti file path kita yang eh, ber yang ber yang berhubungan ke dataset kita. Lalu dibaca lalu Excel dibaca dengan PDRead Excel. Nah, selanjutnya di sini ada data head. Data head itu menampilkan lima lima info dataset yang dari 1 sampai 5 lah pokoknya. Nah, selanjutnya ada data info. Data info itu berisikan info di dalam sebuah dataset yang ada kolom, nomor, folder nomor, paper, title abstrak, new decision, dan assignment to. Terus juga ada berisi info sebuah tipe datanya ya, seperti integer atau dan objek. Nah, lalu di sini kita menghitung sebuah nilai dari sebuah kolom new decision yang dimana satu ini yaitu bernilai include dan nol ini bernilai exclude. Nah, include itu di dalam sebuah new decision bernilai 155 dan exclude itu bernilai 98. Nah, selanjutnya kita memvisualisasikan include exclude kita. Nah, yang pertama itu kita menghitung frekuensi nilai dalam kolom new decision, lalu menentukan label untuk kategorinya, lalu membuat array posisi untuk divisualisasikan bar chart, lalu mengatur ukuran dan resolusi gambarnya, dan menetapkan batas y-axis, lalu menetapkan judul grafik, menetapkan label pada sumbu X, Y, dan judul, lalu membuat bar chart dengan nama dengan warna tertentu untuk setiap kategorinya, seperti include ini biru muda dan exclude biru tua. Nah, lalu menetapkan label pada sumbu X dengan menggunakan label kategori. Jadi di sini di labelin kategori untuk include dan exclude-nya. Dan selanjutnya kita menampilkan grafiknya. Lalu di sini kita juga menggunakan data preparation. Kita menggunakan 4 data preparation, yaitu yang pertama case folding. Case folding ini untuk mengubah kata-kata menjadi kata kecil atau lowercase gitu. Dan di sini kita membuat case folding yang di dalamnya variabel teks. Nah, yang pertama itu mengubah teks menjadi lowercase, terus menghapus URL, menghapus angka, dan menghapus karakter tanda baca. Nah, selanjutnya kita menggunakan lemmatization. Lemmatization ini eh, mengubah kalimat menjadi sebuah kata-kata gitu. Seperti saya sudah makan menjadi saya makan gitu-gitu pokoknya. Nah, di sini kita mengimport kelas WordNet Lemmatizer dari modul stem, lalu mengimport kelas word tokenize dari modul tokenize. Selanjutnya kita mendefinisikan sebuah fungsi lemmatization, membuat objek lemmatizer dari kelas WordNet Lemmatizer, lalu mentokenisasi kata dalam teks menggunakan word tokenize, lalu melakukan lemmatization pada setiap kata dalam tokens. Selanjutnya menggabungkan kata-kata hasil lemmatization menjadi satu string. Nah, selanjutnya kita menggunakan remove function. Nah, di remove punctuation ini berfungsi untuk menghilangkan sebuah tanda baca. Nah, kita di sini mengimport modul string, lalu mendefinisikan fungsi remove punctuation dengan satu parameter input text. Selanjutnya membuat objek translator dengan str maketrans untuk menghapus tanda baca, dan selanjutnya menghapus tanda baca dari teks menggunakan translate dan mengembalikan teks tanpa tanda baca. Nah, selanjutnya di sini kita menggunakan tokenization. Nah, tokenization ini eh, meng, mengubah kalimat menjadi kata-kata. Nah, yang pertama itu mendefinisikan fungsi tokenize underscore text dengan satu parameter input yaitu teks.
dan melakukan tokenisasi kata dalam teks menggunakan word tokenized dari NLTK. Nah, selanjutnya yang terakhir mengembalikan teks yang sudah ditoken sebagai output fungsi. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Diko Agung Prasetyo. Silakan Diko. Selanjutnya di sini kita masuk ke fitur engineering, yaitu kita membuat variabel baru dengan nama data new dengan mengambil kolom clean text. Nah, selanjutnya kita membuat variabel label 1 dengan mengambil kolom new decision. Nah, selanjutnya kita masuk ke fitur extraction. Yang pertama kita mengimport kelas tvd vectorizer dari modul fitur extraction.text dalam library scalar. Nah, selanjutnya kita mengimport kelas stratified ke Vault dari model selection dalam library scalar. Nah, selanjutnya kita menginisiasi TFID vectorizer dengan pengaturan ngram rank 1,1. Selanjutnya kita melakukan fit dan transformasi pada teks yang telah dibersihkan. Selanjutnya kita menggunakan stratified scaffold untuk memisah data dengan 5 split, yaitu random state-nya 1 dan shuffle-nya true. Selanjutnya kita melakukan iterasi untuk setiap fold dalam stratified scaffold. Memisahkan data menjadi data training dan data testing berdasarkan indeks dari fold. Next. Akan mengeprint X TF-IDF. Selanjutnya kita akan membuat variabel fitur name dengan TF-IDF vectorize get fitur name out. Jadi kita akan menampilkan jumlah fitur yaitu 2616. Selanjutnya kita membuat data frame dari hasil transformasi TF-IDF dengan menggunakan fitur name sebagai kolom. Nah, selanjutnya kita akan menampilkan data frame dan berikut outputnya. Next. Selanjutnya kita akan menggunakan modul pickle untuk menyimpan objek tfidf ke dalam file tfidf fitur.pickle. Nah, kita masuk ke fitur selection. Jadi X di sini np array akan memasukkan data tfidf dan variabel y akan memasukkan label 1. Selanjutnya kita mengimport kelas select cabis dan C dari modul fitur selection dalam library scalar. Selanjutnya kita membuat objek select cabis dengan menggunakan metode C square untuk seleksi fitur, yaitu kita seleksi fiturnya itu 1000 k 1000. Selanjutnya kita melakukan transformasi untuk memilih 10 fitur dengan statistik C-square tertinggi. Nah, selanjutnya kita akan menampilkan jumlah fitur sebelum dan sesudah direduksi. Jadi fitur yang sebelum direduksi itu kita 2616 dan fitur yang sesudah direduksi itu ada 1000. Selanjutnya kita membuat data frame data C2 dari C-square untuk setiap fitur. Selanjutnya kita menampilkan data frame data C2. Next. Ini kita akan mengurutkan fitur terbaik.
Nah, di sini tuh yang fitur terbaik tuh yang ada di nilai 2413 dengan fitur TM Joa, dan fitur yang terendah tuh dengan nilai 70 dengan nama fitur Affect. Selanjutnya kita menampilkan mask pada fitur yang diseleksi. Kalau false berarti fitur tidak terpilih, dan kalau true tuh berarti fitur terpilih. Next. Selanjutnya kita menampilkan fitur-fitur terpilih berdasarkan mask atau nilai tertinggi yang sudah dikalkulasi pada Chi-square. Selanjutnya kita akan melihat vocab yang dihasilkan oleh TF-IDF dari tfidf.vocabulary. Nah, kehabis fitur ini buat dictionary kosong, dan for k, v in tfidf vocabulary.item yaitu untuk mengulangi vocab yang dihasilkan TF-IDF, dan if k in selection vector yaitu mengecek apakah fitur termasuk k fitur yang diseleksi. Nah, KB fitur sama dengan V akan menghasilkan jika iya, dia akan menyimpan fitur tersebut pada dictionary kosong yang di atas. Next. Nah, selanjutnya kita akan menampilkan fitur-fitur yang sudah diseleksi beserta nilai vektornya pada keseluruhan data untuk dijalankan pada proses machine learning. Hanya K fitur yang terpilih sesuai parameter K yang ditentukan sebelumnya. Jadi di sini tuh data selection fitur ditentukan sebelumnya. Next di sini kita akan mengopen kbase fitur.pickle as output pickle.dump kbase fitur output. Selanjutnya modeling akan dijelaskan oleh Muhammad Ivan Fadilah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Model yang kita pilih di sini adalah model CNN. Di sini CNN kita ditugaskan untuk mengklasifikasikan biner dengan menggunakan threshold cross validation. Yang pertama kita set sheet untuk nanti dan juga set sheet untuk TensorFlow agar performance matrix kita nggak berubah. Selanjutnya kita menginisialisasi modelnya, baru selanjutnya kita di layer pertama menggunakan 128 neuron dengan activation prelude dan input setnya disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Lalu selanjutnya kita menggunakan dropout 0,5 untuk mencegah overfitting. Selanjutnya menggunakan dense neuron 64, activation masih sama yaitu prelude. Selanjutnya kita masih sama menggunakan dropout 0,5, dan di terakhir kita menggunakan activation sigmoid. Selanjutnya kita mengcompile model dengan optimizer Adam dengan loss rate binary cross entropy dan matrix accuracy. Baru sini kita menggunakan keyword cross validation dengan faultnya yaitu 5. Baru kita menginisialisasi list untuk menyimpan data hasil split. Di sini ada variabel extend fault, excess fault, get trend fault, dan get test fault. Ini masih kosong, baru kita inisialisasi. Baru kita melakukan split menggunakan keyword dengan trend index dan test index dengan KF split, dan itu dengan XKBase features yang sudah kita buat di atas. Baru kita menambahkan data hasil splitnya ke dalam list, yaitu extract fault dengan syntax appen. Oke, boleh ke bawah. Itu dengan extract fault, ya fault. Epochnya kita di sini masih 5 dan batch size-nya 32 dengan validation splitnya 0,2. Baru kita mengevaluasi model pada set pengujian, yaitu dengan model CNN evaluasi.
dan kita menampilkan lossnya dan tes akurasinya. Baru setelah itu kita menyimpan model yang sudah kita buat dengan model CNN K-Code pakai H5. Oke, mulai ke bawah lagi. Nah, sini kita menguji model yang sudah kita buat, yaitu dengan inisialisasi express uji, FIDF vectorizer di transform dengan datanya itu yang sudah kita data prep, yaitu data clean text. Baru kita buat lagi extract ujinya dengan NTRI agar bisa diprediksi. Baru kita melakukan padding, dipastikan padding dulu dengan si express sesuai dengan yang diharapkan oleh model. Setelah itu kita melakukan prediksi CNN dengan variabel express uji padded yang sudah kita buat di atasnya. Baru jika output model level probabilitas, kita dapat mengambil level prediksi dalam menggunakan threshold tertentu, misalnya 0,5. Kita sudah buat. Baru setelah itu kita menampilkan binary prediction. Nah, di sini model evaluation kita menghitung jumlah data yang hasil prediksi dengan correct prediction. Setelah itu menghitung jumlah data yang salah dengan incorrect prediction. Nah, incorrect prediction jadi kita dapat dari kolom no decision dikurang correct prediction. Baru setelah itu kita menghitung akurasinya dengan correct prediction dibagi dengan jumlah data dari no decision. Setelah itu kita menampilkan hasilnya, yaitu ada jumlah data yang benar diprediksi terdapat 226, yang salah 27, dan akurasi dari di atas itu 9,33%. Setelah itu kita membuat classification report yang terdapat precision, recall, advanced score, dan akurasi. Boleh bawain lagi, Pip? Nah, ya, sekian penjelasan model ini dari saya. Kalau lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.